Halo teman-teman, salam lestari, nama saya Indra, dan ini adalah bagian keempat dari modul kolaborasi dengan masyarakat. Video ini dibuat untuk membantu teman-teman memahami materi yang sudah diberikan sebelumnya. Materi keempat pada video ini adalah program konservasi yang partisipatif dan berkelanjutan. Pada materi ini kita akan belajar mengenai memahami partisipasi masyarakat yang sejati, prinsip dan manfaat penyusunan program yang partisipatif, menyusun indikator partisipasi masyarakat pada program. Apakah itu partisipasi? Partisipasi secara sederhana dijelaskan sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya partisipasi adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal di suatu daerah. Kategori tingkat partisipasi masyarakat dapat dibagi sebagai berikut. Partisipasi rendah atau non-participation. Pada klasifikasi ini masyarakat hanya dijadikan sebagai objek suatu kegiatan. Partisipasi sedang atau tokenism. Pada klasifikasi level ini masyarakat sudah bisa diajak bicara tentang keinginannya, tetapi keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Partisipasi tinggi atau citizen power. Klasifikasi yang dimaksud yaitu pada derajat kekuasaan masyarakat, di mana sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 hal penting terkait partisipasi yang sejati, yaitu adalah bahwa yang pertama, partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmania. Yang kedua, kesediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha untuk mencapai tujuan kelompok. Ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Yang ketiga, unsur tanggung jawab. Unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Pada dasarnya, penyusunan rencana program yang partisipatif memiliki prinsip sebagai berikut. 1. Berorientasi pada pemberdayaan atau empowerment. 2. Mengenal adanya desentralisasi sesuai fungsi kewenangan masing-masing. 3. Diselenggarakan melalui organisasi dan manajemen perencanaan yang efisien dan produktif. Keempat, menjamin proses membangun networking berlangsung efektif. Yang kelima, mengakui transparansi. Sedangkan dalam penyusunan rencana program yang partisipatif, ada beberapa prinsip yang perlu dipegang diantaranya adalah 1. Antar peserta harus saling percaya, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama. 2. Tiap peserta berkedudukan sama dalam forum. 3. Tiap peserta bisa menyepakati hasil yang diperoleh. 4. Hasil keputusan tidak didasarkan atas dusta dan kebohongan. 5. Proses berdasarkan fakta dan berpikir yang objektif. 6. Berfokus pada masalah-masalah kehidupan keseharian atau masalah lokal. Dalam penyusunan indikator partisipasi masyarakat pada program, yang perlu diperhatikan adalah seberapa jauh level keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan program. Tahapan program terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Sosialisasi perencanaan, 3. Pelaksanaan itu sendiri, 4. Pengawasan dan monitoring pelaksanaan, 5. Evaluasi hasil, 6. Pemeliharaan hasil, dan 7. Masukan dan koreksi politis. Sedangkan pembagian partisipasi masyarakat di dalam program dibagi atas 8 kategori, dari yang terbaik sampai yang terburuk. Pertama, kendali masyarakat. Kedua, pendelegasian kekuasaan. Ketiga, kemitraan. 4, penempatan. 5, konsultasi. 6, penginformasian. 7, terapi. 8, manipulasi. Penjelasan mengenai tiap kategori dapat dilihat pada modul tulisan yang disediakan. Untuk melakukan evaluasi mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam program, maka dapat dibuat tabel sederhana di mana tahapan program dibuat sebagai kolom dan dengan memberikan penilaian kategori partisipasi masyarakat pada setiap tahapan. Selama pengisian tabel tersebut, kita dapat melihat 3 hal. Pertama, apakah program yang kita jalankan disusun sesuai dengan tahapan yang ideal? 2. Apakah tingkat partisipasi pada semua tahapan sudah tinggi? Yang ketiga, bagaimana strategi dalam memperbaiki tingkat partisipasi jika belum ideal?